Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik dari Divisi Land Acquisition. Nah, pada video pembelajar kali ini saya ingin berbagi terkait pembelajaran yang saya baca di Google, yaitu pemimpin yang efektif. Nah, apa saja pemimpin itu, ciri-cirinya pemimpin yang efektif? Nanti akan kita bahas gitu ya. Jadi setiap pemimpin atau leader itu memiliki cara yang tersendiri dalam memimpin sebuah tim atau bahkan sebuah organisasi. Masing-masing leader atau pemimpin itu memiliki karakter yang berbeda yang mempengaruhi gayanya dalam mengembangkan kemampuan dalam memimpin orang lain. Meskipun demikian, hampir semua orang meyakini bahwa pemimpin yang efektif itu menggunakan prinsip yang sama dalam memberikan arahan, inspirasi, panduan bagi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka memperlihatkan keberanian, gairah, keyakinan diri, komitmen, dan juga ambisi untuk maju. Sangatlah mudah bagi seseorang untuk duduk dan memberi tugas pada orang lain. Namun, seorang pemimpin yang efektif harus mampu berbuat lebih dari itu. Dampak positif yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin yang baik bukan hanya pada anggota tim yang dikelolanya saja, tetapi juga terhadap organisasi secara keseluruhan. Karyawan yang bekerja di bawah arahan pemimpin yang hebat itu cenderung merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan punya rasa memiliki pada perusahaan tempatnya bekerja. Ada 7 ciri-ciri leader atau pemimpin yang efektif. Yang pertama, itu pemimpin atau leader mampu melihat terlebih dahulu sebelum orang lain melihat. Leader itu seperti orang yang berdiri di atas puncak gunung. Ia mampu melihat kondisi sekeliling lebih komprehensif dibandingkan pengikutnya yang ada di bawah gunung. Yang ia lihat bukan hanya keadaan saat ini, tapi juga tren masa depan. Inilah yang dimaksud dengan leader visioner. Ia harus mampu membaca pergerakan dari masa lalu dan masa kini untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, leader atau pemimpin ini harus menjadi role model bagi orang lain atau bagi bawahannya. Cara yang terbaik untuk membangun kredibilitas tinggi adalah dengan memberi contoh baik dalam berperilaku. Jika Anda menuntut banyak hal dari anggota tim, maka sebagai leader pun Anda harus menetapkan standar yang tinggi untuk diri sendiri. Tetapkan perkataan dan perbuatan dalam satu garis lurus untuk membangun kepercayaan dan membuat tim sukarela mengikuti contoh yang Anda tunjukkan. Yang ketiga, leader atau pemimpin ini harus menunjukkan integritas. Seorang pemimpin atau leader yang berintegritas ini memiliki nilai-nilai baik dalam membuat keputusan, berperilaku, dan berinteraksi kepada orang lain. Mereka harus bisa menetapkan garis tegas antara benar dan salah dan menggunakan penghargaan dari orang lain atas keputusan, prinsip, etika, dan sistem konsisten yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan integritas melalui perilaku sehari-hari akan membuat Anda dalam posisi leadership mendapatkan kesetiaan, kepercayaan,
dan penghargaan dari anggota tim. Kemudian yang keempat, leader atau pemimpin harus berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif, ringkas, dan bijaksana ini harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Komunikasi ini melibatkan banyak hal, bukan hanya tentang mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan merespon dengan baik, tetapi juga berbagi informasi yang berkualitas, mengajukan pertanyaan yang cerdas, terbuka atas ide dan gagasan-gagasan baru, menjernihkan kesalahpahaman, dan juga berkomunikasi untuk menginspirasi dan menyemangati anggota tim. Kemudian yang kelima, leader atau pemimpin itu memberdayakan orang lain. Seorang leader atau pemimpin yang hebat ini mampu memahami satu hal, yaitu orang akan mencurahkan kemampuan terbaiknya jika mereka percaya yang dilakukannya memiliki arti. Pemimpin yang baik mampu mengkomunikasikan tujuan dan tenggat waktu yang jelas pada tim. Namun, beberapa kebebasan pada tim untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan cara mereka sendiri. Beri tantangan dengan harapan yang tinggi dan semangat agar karyawan tersebut bisa lebih kreatif dan inovatif. Kemudian yang keenam, pemimpin atau leader ini memberikan motivasi dan inspirasi. Para pemimpin yang hebat yang mau meluangkan waktu untuk memetakan kekuatan, kebutuhan, dan prioritas dari anggota tim sehingga mereka bisa bergerak maju dengan gairah, antusiasme, inspirasi, dan motivasi. Cara seperti ini akan membantu orang menemukan cara yang terbaik untuk memotivasi anggota tim. Buatlah anggota tim itu merasa bahwa semua usaha mereka memberikan perbedaan yang berarti, dan doronglah perkembangan potensi mereka dengan kejelasan tujuan dan tantangan. Yang ketujuh, leader itu bersikap terbuka atas ide dan gagasan baru. Perubahan itu tidak dapat dihindari, dan hal ini harus dipahami oleh seorang pemimpin. Menjadi sosok yang terbuka atas ide dan gagasan dan perspektif orang lain yang berbeda, karena setiap individu memiliki perspektif unik yang dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi tim. Tanpa disadari, kepemimpinan yang tidak efektif akan merugikan tim dan bahkan organisasi, bukan hanya terhadap moral karyawannya saja, namun juga pada tingkat produktivitas dan menurunnya profit karena ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja. Itulah kenapa kepemimpinan yang efektif sangatlah penting untuk mempertahankan karyawan, memuaskan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif dengan visi perusahaan, memandu tim, dan menunjukkan perubahan ke arah tujuan yang sama. Mungkin seperti itu untuk video pembelajar kali ini. Terima kasih. Ditunggu untuk video pembelajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.